dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat pada hukum ke-6 dan maksudnya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang terdapat pada Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11, kami akan membacakannya untuk kita sekalian. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu
dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak, Saudara Jemaat sekalian, Horas, selamat pagi.
Saya akan bacakan beberapa poin dalam warta jemaat kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama adalah nama minggu kita adalah Minggu Kantate, Ende Hon Hamuma di Jehovah, Ende Naim Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Dan topik bernyanyilah bagi Tuhan, Redde Mahamu di Jehovah. Nomor 3, tentang ibadah, kita tetap memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM, dan kita ke gereja tetap mengikuti protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Ibadah sekolah minggu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, ibadah dilakukan pada jam 9, itu untuk kelas kecil sampai pra remaja. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 15 2022 di 3 kebaktian pukul 7, 10.30 dan 17. Kita akan memberikan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop lagi untuk persembahan khusus dana tim seksi rumah tangga HKBP Bandung Reformanda. Untuk minggu depan tanggal 22 kita bisa baca dalam warta jemaat. Nomor 5, kebaktian doa untuk bulan Mei. Itu pada hari Senin besok 16 Mei 2022 masuk pukul 18 WIB. Akan dilaksanakan ibadah doa bulan Mei di gereja ini dengan mengambil tema Lasni Roha Haroroan Nigogo, sukacita sumber kekuatan, dengan nats yang diambil adalah Amsal 15 ayat 13. Khotbah akan dilayankan oleh Pendeta Pitu Sinaga dan liturgis oleh Situa ST Huta Barat. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti acara ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan ibadah 2 bulanan untuk bulan ini hanya dilayankan secara on-site di gereja. Nomor 10, pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat masuk pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Untuk minggu ini tuan rumah pertangyangan yaitu dari sektor 7, 8, 12 Malban Seltim, dan diharapkan seluruh jemaat bisa mengikutinya. Nomor 13, Dewan atau berita Dewan Diakoni. Yang A, Gerakan Peduli ODGJ untuk seksi diakoni sosial. Pada hari Senin 9 Mei 2022, seksi diakonia sosial gereja kita telah menyampaikan bantuan untuk orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ melalui saudara kita Pipi Lumban Tobing yang selama ini giat membantu melayani di Rumah Langit di Kota Perdagangan Sumatera Utara, dan bantuan untuk pelayanan orang dalam gangguan jiwa ODGJ yang ada di bawah naungan diakoni HKBP Pematang Siantar. Dan nominal yang didapatkan kita bisa lihat di halaman terakhir di warta jemaat kita, yaitu sebesar Rp10.600.000. Kemudian yang B, untuk kegiatan donor darah. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung akan melaksanakan program donor darah yang dimulai pukul 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Itu bertempat di konsistori gereja. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Nah, Diakoni HKBP Bandung Reformanda akan menyediakan tanda kasih yang mengikuti donor darah tersebut. Informasi bisa langsung menghubungi pekerja untuk dari seksi diakoni sosial, yaitu Nyonya Lasma Sirait Boru Sitanggang, Nyonya Tiurma Tobing Lumban Tobing Boru Sipahutar. Nomor 16, terkait dengan mutasi pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, telah diterbitkan dan diterima surat keputusan untuk mutasi pendeta HKBP Resort Bandung Tengah yang akan pindah ke HKBP Teladan Medan. Juga sudah diterima surat keputusan untuk pendeta fungsional kita yang baru di HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu pendeta
Van Dalen Gultom, SSI Teologia, dari HKBP Tuka, Kecamatan Pakat, Hubang Hasundutan. Dan juga surat keputusan Pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, yaitu Pendeta Burhan Sianturi STH dari HKBP Kisaran 2, Gambir Baruki Kisaran. Nah, terkait dengan SK tersebut, maka tanggal pelaksananya akan diwartakan pada hari Minggu depan 22 Mei 2022. Ucapan selamat ulang tahun. Dalam catatan dalam warta jemaat ini ada 21 nama yang berulang tahun dari tanggal 9 Mei sampai 15 Mei 2022. Kami mengundang untuk bangkit berdiri di tempat apabila dari nama-nama tersebut ada hadir di gereja kita. Tidak ada ya? Mungkin di rumah kita masing-masing. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Selamat ulang tahun, Tuhan kiranya memberkati. Berita keuangan. Mohon maaf, ini ada salah dalam pencetakan, ada 2 kali cetak halaman 10, sehingga halaman 8 tidak bisa ditampilkan dalam warta jemaat kita. Saya akan bacakan untuk Huria dalam satu minggu ini sebesar Rp30.269.350. Untuk pembangunan sebesar Rp1.843.050. Untuk kantor pusat sebesar Rp607.750. Dan ada ralat di sana terkait salah tidak dituliskan, yaitu seharusnya dituliskan persembahan amplop khusus distrik 18 Jabar Tengde. Dan bagi jemaat apabila ada yang ingin disampaikan atau konsultasi dengan pendeta, silakan menghubungi pendeta pada hari-hari ataupun jam kerja. Demikian warta jemaat kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, untuk kesempatan yang berharga, untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami, dan juga pengalaman hidup dan segala berkat yang Kau berikan dalam 1 minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengantarkan kami ke hari yang kudus ini, hari yang Kau kuduskan ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, baik di tempat ini, di rumah-Mu ini, gereja ini Tuhan, maupun di tempat kami masing-masing yang melalui live streaming YouTube. Tuhan, Engkaulah yang melayakan ibadah kami, Engkaulah yang menanamkan puji-pujian, menanamkan firman ke dalam hati kami, sehingga ibadah ini Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan iman dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dan pengalaman hidup kami sepanjang minggu lalu Tuhan, biarlah itu boleh membuat kami untuk menggantungkan kepada-Mu segalanya Tuhan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Republik Indonesia. Kami mohon kiranya Engkau mau menjaga, Kau mau melindungi bangsa kami dan negara kami ini Tuhan, menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk, menjauhkan kami dari malapetaka, menjauhkan kami dari bencana ya Tuhan. Sebaliknya Tuhan, Kau memberikan ketenangan, ketentraman bagi kami Tuhan, kedamaian bagi kami rakyat Indonesia Tuhan, sehingga di dalam kami berkarya untuk bangsa ini Tuhan, kami boleh berkarya dengan baik, berkarya dengan maksimal Tuhan, karena kami boleh menjalankannya dalam ketenangan, kedamaian, dan ketentraman, dan terlebih Tuhan, kiranya Kau memberikan kemakmuran bagi bangsa kami ini Tuhan. Demikian juga dengan pemerintah kami Tuhan,
dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah beserta aparatnya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, takut akan Engkau Tuhan, dan terlebih Tuhan boleh mengikuti segala aturan-aturan yang sudah ditentukan untuk kesejahteraan, kemakmuran bangsa ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga masih memohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan di masa saat ini Tuhan. Pandemi COVID, walaupun mungkin dalam kenyataan yang kami lihat sudah semakin berkurang, tetapi tetap Tuhan masih ada kekhawatiran bagi kami. Tolong Tuhan tetap berikan kedisiplinan kepada kami Tuhan, untuk mampu, untuk mau juga menjaga kesehatan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari paparan COVID-19 ataupun saat ini Tuhan kami lebih mengenal dengan Omikron. Jagai kami terus Tuhan, hindarkan dan angkatlah Omikron ataupun virus ini Tuhan dari muka bumi, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan dengan tenang, terhindar dari penyakit tersebut Tuhan. Kau juga mengajari pemerintah kami Tuhan, kuatkan mereka juga Tuhan untuk tetap melindungi rakyatnya Tuhan dari pengaruh Omikron tersebut. Bapa yang baik, kami juga menyadari sebagai manusia kami lemah, tubuh kami juga mudah terkena penyakit, dan pada saat ini Tuhan kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit di rumah pemulihan ataupun rawat jalan ataupun di rumah sakit. Di antaranya Tuhan Bapak SR Sibarani, Ibu Nyonya Panjaitan Boru Nadeak, Ibu Nyonya Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya Hutauruk Boru Lumban Tobing, Bapak M Tambun, Bapak M Simbolon, Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Bapak D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Bapak A Manulang, Situa KM Panggabean, Bapak J Situmorang, Situa RSP Panggabean, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Esinaga Boru Napitupulu, dan juga nama-nama lain yang Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan saat ini, yang sedang menderita sakit di rumah atau di rumah sakit atau mungkin di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka. Tolong ya Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit mereka, angkat penyakit yang mereka derita di tubuhnya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau juga menguatkan jiwa mereka Tuhan, iman dan percayanya Tuhan, walau di dalam kesakitan, di dalam penderitaan mereka. Ingatkan mereka Tuhan bahwa Engkau ada di samping mereka, bahkan ada di hati mereka untuk menolong mereka menjalani proses penyembuhan yang akan Kau berikan bagi mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, walaupun dalam penderitaan, kesakitan mereka, mereka tetap merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan yang menemani mereka, menolong mereka Tuhan. Berikan ketabahan dan kesabaran bagi mereka dalam menolong saudara mereka, orang tua mereka yang sedang sakit. Beri kesehatan juga bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak Timothy Simbolon. Tetaplah Engkau Tuhan memberikan kelancaran demi kelancaran dalam berkomunikasi Tuhan, sehingga pada waktu-Mu ya Tuhan dia boleh berkomunikasi dengan baik, merespon dengan baik kepada sekitarnya Tuhan, dan itu boleh memberikan sukacita bagi Timothy Simbolon, juga orang tua dan kakaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat kerinduan jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang merindukan anak, jemaat yang merindukan mendapatkan pekerjaan dan juga teman hidup. Tolong mereka Tuhan dalam kerinduan mereka, sendengkanlah telinga-Mu Tuhan kepada permohonan mereka Tuhan, dan wujudkanlah itu Tuhan pada waktu-Mu, sehingga itu memberikan kegembiraan, memberikan sukacita bagi jemaat-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa
untuk persiapan HKBP Lembang dan juga persiapan HKBP Sumedang Tuhan, dan pergumulan mereka Tuhan, dalam kerinduan mereka untuk boleh lebih leluasa lagi dalam beribadah kepadamu Tuhan dalam setiap minggunya Tuhan. Berikan tempat yang baik, tempat yang tepat bagi mereka Tuhan dalam beribadah dan memuji Engkau Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, segala rencana yang terkait untuk memperoleh ataupun mendapatkan tempat ibadah, Engkau berkati Tuhan. Engkau mengajari panitia, Engkau mengajari para halado, pendeta maupun juga jemaat-Mu di sana Tuhan, dan mereka semua dengan satu hati untuk berserah kepadamu, untuk memohon kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan tempat ibadah itu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami hendak mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pitu Sinaga. Engkau memakai dia Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai cara-Mu Tuhan untuk berbicara kepada kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman yang kami dengar itu Tuhan, itu boleh kami dengar dengan hati dan telinga yang benar Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami, dan itu boleh menuntun dan menjadi pedoman bagi hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15, dimulai dari ayat 19 hingga 21. Saya akan bacakan bagi kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya
dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Martin Luther, seorang reformator yang sangat terkenal itu, dia pernah berkata bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang bernyanyi. Ngolu ni halak Kristen ima ngolu nama redde. Hidup orang Kristen tidak pernah lepas dari nyanyian, pujian. Itu terlihat dalam ibadah-ibadah kita. Dan kalau kita bandingkan waktu untuk mendengar nyanyian atau untuk bernyanyi dalam ibadah daripada mendengarkan khotbah, jauh berbeda. Mendengar nyanyian atau bernyanyi jauh lebih banyak waktunya daripada dengan khotbah. Mengapa demikian? Salah satunya ialah karena bapak-bapak gereja kita dulu mengimani bahwa nyanyian sungguh besar kuasanya untuk mengubah hati orang yang mendengarnya. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 69 ayat 30 sampai 31 dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Di pandangan Allah, nyanyian lebih baik, lebih berharga daripada sapi, daripada lembu, daripada persembahan bakaran, persembahan orang-orang Israel. Artinya nyanyian itu sangat penting. Nyanyian itulah yang menggambarkan isi hati kita, yang menggambarkan iman kita, pengenalan kita kepada Allah. Dan itulah yang kita lihat dalam nas kita pada hari ini. Ketika Miriam memimpin para perempuan bangsa Israel untuk bernyanyi, mereka berseru, menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi bangsa Israel untuk bernyanyi kepada Tuhan? Apa yang melatar belakangi Miriam, seorang nabiah itu, mengajak semua perempuan Israel dan juga bangsa Israel untuk bernyanyi memuji Tuhan? Jawabannya adalah pertolongan Tuhan yang maha kuasa dalam hidup mereka. Jadi nas kita ini dilatar belakangi ketika mereka telah keluar dari perbudakan Mesir dan akan segera menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Pasukan Mesir telah berada di belakang mereka dan bersiap-siap akan menyerang. Sedangkan bangsa Israel sedang mengalami jalan buntu, di mana mereka telah berada di depan laut yang luas, yang tidak mungkin bisa mereka seberangi. Dan bukan hanya tidak mungkin mereka seberangi, pada keyakinan mereka pada zaman itu, zaman kuno, laut juga menggambarkan suatu lambang kejahatan, lambang daripada roh-roh jahat. Mereka meyakini kalau di laut itu berkumpul semua roh-roh jahat. Oleh karena itulah laut sering digambarkan sebagai penyebab malapetaka, penyebab musibah. Makanya siapa yang tenggelam ke dalam laut, sulit nyawanya ditolong. Itulah pemahaman mereka. Karena di dalam laut itu banyak roh-roh jahat, roh-roh yang mungkin membuat kejahatan atau kematian. Ditambah lagi tentara-tentara bangsa Mesir yang sudah siap untuk menyerang. Beberapa buku menyatakan jumlah daripada kereta bersenjata pasukan Mesir sebanyak 600 kereta. Itu lengkap dengan senjata yang luar biasa. Tentara-tentara yang sudah ahli dalam peperangan. Sementara bangsa Israel, apalah mereka? Mereka hanya bekas budak.
Artinya mereka tidak tahu berperang. Ilmu peperangan tidak mereka kuasai. Mereka biasanya hanya bekerja keras karena mereka adalah budak. Demikian juga senjata tidak mereka miliki. Strategi perang tidak mereka kenal, tidak mereka kuasai. Ditambah lagi laut yang luas yang telah terbentang di hadapan mereka semakin membuat mereka ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana hidup kita? Dan tentara Mesir sudah semakin dekat. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam situasi ketakutan demikianlah Tuhan menunjukkan pertolongan bagi mereka. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Setelah bangsa Israel masuk, ketika laut itu terbelah, maka mereka bisa berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Luar biasa. Dan ketika mereka akan sampai di seberang, tentara Mesir juga telah mengikuti mereka. Dan tentara Mesir sedang berada di tengah-tengah laut. Dan ketika bangsa Israel melewati atau menyeberangi Laut Merah dengan berjalan di tanah yang kering, laut menjadi menyatu kembali dan bangsa Mesir lenyap, tenggelam, diporak-porandakan oleh air laut dan mereka mati semua. Luar biasa pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mereka selamat sedangkan musuh mereka tenggelam ke dalam laut. Dan bukan hanya terbelahnya Laut Merah sebenarnya atau Laut Teberau yang menjadi mukjizat dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan juga ketika bangsa Israel berada di laut dan juga bangsa Mesir, Allah membuat tiang awan yang menjadi pemisah di antara mereka. Kalau kita baca nanti ayat-ayat sebelumnya diterangkan di situ. Allah membuat tiang awan sehingga bagaimanapun kecepatan bangsa Mesir untuk mengejar bangsa Israel tidak akan pernah bisa ketemu. Karena ada pembatas di tengah-tengah mereka, yaitu tiang awan. Artinya mustahil bagi bangsa Mesir untuk bisa menyerang bangsa Israel. Tuhan menghendaki dan Tuhan telah menetapkan bahwa bangsa Israel akan selamat. Bangsa Israel akan lepas dari kejaran bangsa Mesir dan mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Kemahakuasaan Allah, pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, itulah yang menjadi dasar puji-pujian mereka. Itulah yang menjadi dasar nyanyian Miriam dan seluruh perempuan Israel untuk memuji Tuhan. Dan ini jugalah yang menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Sama seperti kehidupan Israel, hidup kita juga terkadang ditimpa banyak masalah, ditimpa oleh kejadian-kejadian yang mungkin mengancam jiwa kita, yang mungkin mengancam kehidupan kita. Bahkan sering kita mengalami atau menghadapi jalan buntu. Kita tidak tahu lagi akan kemana kita melangkah. Sering pergumulan yang begitu berat menimpa hidup kita, menimpa pikiran kita, sehingga tidak jarang orang kehilangan akal, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tetapi nyatanya sampai saat ini kita masih hidup. Sampai saat ini kita masih bisa menjalani kehidupan kita, menjalani aktivitas kita, menjalani pekerjaan kita masing-masing. Apa yang membuatnya? Tidak lain dan tidak bukan hanya karena penyertaan Tuhan. Jadi walaupun kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, bahkan situasi sangat mencekam, mengancam jiwa kita, mengancam kebahagiaan kita, mengancam pekerjaan kita, mengancam kehidupan kita. Tetapi itu semua bisa kita lalui
itu semua berlalu seperti berlalunya bangsa Israel melewati Laut Merah hingga ke tanah Kanaan. Demikian juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa selalu menunjukkan jalan yang baik, jalan yang bisa kita lewati untuk menghadapi segala pergumulan kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari semua ini? Apakah kita menyadari bahwa kita hidup sampai saat ini adalah hanya karena penyertaan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kemahakuasaan Tuhan? Nats ini mengingatkan kita, sadarlah dan ingatlah, imanilah, itu semua adalah penyertaan Tuhan bagi kita, pertolongan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itulah kita diajak untuk bersyukur, untuk memuji kemahakuasaan Tuhan dengan bernyanyi. Kita memasuki minggu kantate, yang artinya bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dari Mazmur 98 ayat 1. Orang Batak terkenal dengan pintar bernyanyi. Sampai ke penjuru dunia. Dunia mengakui orang Batak adalah orang yang pintar bernyanyi. Pertanyaannya, lagu apa yang paling sering kita nyanyikan? Nyanyian yang bagaimana yang paling sering kita nyanyikan? Apakah pengenalan orang banyak akan kepintaran orang Batak yang pintar bernyanyi adalah ketika orang Batak bernyanyi lagu-lagu pujian, nyanyian pujian, atau yang lain? Malodo nian halak Batak maredde alai akka lagu portibi do sotungin na do, akka lagu duniawi do. Buktinya apa? Kalau kita tanya diri kita masing-masing, atau saya tanya kita sekarang ini yang berkumpul, adakah kita yang bisa menyanyikan lagu buku ende kita secara luar kepala, tidak melihat buku ende? Mungkin jarang ya yang bisa menyanyikan lagu buku ende itu atau lagu rohani dengan luar kepala. Tetapi kalau ditanya lagu duniawi, edehom majo, ede songonon, orang ketiga misalnya, manang sakitnya itu di sini dan lain sebagainya, ya mungkin banyak orang yang tahu tanpa melihat teks. Janganlah kepintaran atau keterkenalan orang Batak yang pintar bernyanyi itu hanya ditandai dengan pintar bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu duniawi, tetapi harus lagu penyembahan pujian kepada Tuhan. Dan ini harusnya menjadi tradisi dalam hidup kita. Pigahali mahita maredde, lagu rohani, lagu puji-pujian tu debata di bagasa sadari. Berapa kali kita? Pernahkah si pata, jangankan di Jabu, di gereja pun banyak yang orang yang datang ke gereja malas bernyanyi. Sudah di gereja, sudah bersama-sama dengan jemaat yang lain, tetapi masih enggan bernyanyi. Bagaimana di rumahnya? Bagaimana dengan keluarganya? Sedangkan di gereja sudah enggan bernyanyi, malas bernyanyi, tidak mungkin dia lagi bisa bernyanyi di rumahnya dengan rajin. Padahal tadi dikatakan di awal, nyanyian itu lebih baik bagi Tuhan daripada seluruh persembahan kita, daripada lembu jantan, daripada kambing domba, dari persembahan bakaran. Nyanyian lebih penting, karena dengan nyanyianlah kita menunjukkan ekspresi kebanggaan kita, pujian kita akan kemahakuasaan Allah. Karena itulah kita diajak pada hari ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan hanya syair-syair yang baru digubah, syair yang baru ditulis. Tetapi kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan, itu artinya kita harus menyanyikannya dengan pengalaman yang baru,
pengenalan yang baru. Siapakah Tuhan itu dalam hidup kita? Kalau lagu buku ende kita itu semua sudah lagu lama. Lagu yang sudah ratusan tahun. Sudah sangat tua. Tetapi sampai sekarang itu yang kita nyanyikan. Dan bahkan sampai puluhan atau ratusan tahun lagi, itu juga yang akan dinyanyikan oleh jemaat HKBP. Itu sudah lagu lama. Tetapi Tuhan mengatakan, firman ini mengatakan, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Itu artinya lagu yang lama sekalipun, kalau kita nyanyikan dengan pengenalan yang baru kepada Tuhan, itu akan menjadi nyanyian yang baru. Artinya pengenalan kita kepada Tuhan harus selalu diperbaharui. Kalau dulu kita mengenal Allah hanya sebatas Allah Sang Pencipta, dengan seiring perjalanan kehidupan kita, pengenalan kita harus bertambah. Menjadi Allah yang penolong dalam hidup saya misalnya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu ketika kita sedang mencari pekerjaan, sedang mencari nafkah kebutuhan hidup kita, dan Tuhan tunjukkan melalui itu juga pengenalan kita bertambah. Menjadi Tuhan itu pemelihara hidup saya. Begitu terus. Pengenalan kita harus semakin bertambah. Dan dengan demikian nyanyian kita juga baru. Hati kita menyanyikan pujian kepada Tuhan selalu baru. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, karena Tuhan Maha Kuasa dalam hidup kita, jangan kita lelah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ini harus menjadi tradisi dalam hidup kita. Jangan hanya berdoa saja yang menjadi tradisi, tetapi nyanyian juga tidak kalah pentingnya. Ada orang pintar mengatakan bahwa nyanyian juga 2 kali kuasanya lebih besar daripada doa. Jadi berbeda kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata biasa dengan berdoa dengan menyanyikannya. Doa yang dinyanyikan itu kuasanya lebih besar. Mengapa demikian? Karena dengan menyanyikan doa itu, disitulah ada perenungan, disitulah ada peresapan, dan disitulah ada ungkapan hati yang paling dalam tentang doa kita itu. Oleh karena itulah sering-seringlah bernyanyi kepada Tuhan. Harus menjadi tradisi. Saya pernah mengunjungi suatu tempat yang saya kira di situ tidak ada orang Kristen. Yang saya kira di situ kebanyakan orang-orang yang agamanya di luar agama kita. Ternyata setelah saya menginap di suatu tempat, jam 5 pagi saya mendengar ada yang bernyanyi lagu buku ende, luar biasa. Tadinya yang saya kira penduduk semua itu, desa itu adalah orang yang tidak beragama Kristen. Ternyata ada satu keluarga yang bernyanyi jam 5 pagi. Dan kemudian saya keluar. Dan ketika saya keluar, teman-teman yang ada di penginapan itu juga keluar. Dan kami saling bertanya, oh ternyata ada orang Kristen di sini. Dan orang lain juga berkata, luar biasa. Saya tadi mendengar syairnya, saya tadi mendengar kata-katanya. Akhirnya saya seperti berdoa dengan mendengarkan lagu itu. Artinya dengan nyanyian yang dinyanyikan orang tersebut, banyak orang yang tergubah hatinya dan akhirnya mengingat kemahakuasaan Tuhan, memuji Tuhan. Mengapa dia bisa bernyanyi jam 5 pagi? Yang pasti nyanyian itu sudah menjadi tradisi dalam hidupnya. Bukan lagi dia bernyanyi hanya ketika beribadah di gereja hari Minggu. Tetapi setiap hari saya yakin dia pasti sudah bernyanyi. Sedangkan jam 5 pagi orang yang masih enaknya tidur
dia sudah bernyanyi memuji Tuhan. Itu sudah menjadi tradisi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita? Marilah kita selalu bernyanyi memuji Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhanlah penolong kita, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah kami selalu menyanyikan pujian atas kemahakuasaan, keagungan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Betapa besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang harus selalu kami syukuri dengan nyanyian pujian yang dapat kami nyanyikan. Dan biarlah Tuhan, nyanyian-nyanyian kami yang kami nyanyikan baik di gereja-Mu ini, baik di rumah kami masing-masing, menjadi kesaksian bagi orang lain yang mendengarkan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan adalah penolong bagi kami. Ingatkanlah kami Tuhan, dengan bernyanyi, pengenalan kami akan Tuhan akan semakin baru, akan semakin bertambah. Dan dengan demikian juga iman kami akan semakin bertambah kepadamu, sehingga pada akhirnya kami dewasa, sempurna dalam iman, dan layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kuatkan dan ajarilah semua jemaat-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang bernyanyi, hidup yang penuh dengan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati juga seluruh kehidupan jemaat-Mu, setiap jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, dan ingatkan mereka Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada hari yang Engkau kuduskan saat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.
Enggak lu.